Ustaz, mohon dijelaskan jumlah rakaat salat duha yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta hadisnya. Baik, jumlah rakaat salat duha. Kalau kita urutkan keterangan-keterangan Nabi SAW terkait dengan salat duha ini, tidak hanya berbicara tentang rakaat, tapi juga berbicara tentang waktu dan keutamaannya. Dari waktu dan keutamaan ini, nanti Anda bisa petakan berapa rakaat yang harus Anda tunaikan dan apa tujuan yang ingin Anda raih dengan jumlah rakaat itu. Jadi jangan sampai Anda kerjakan sebanyak-banyaknya tapi Anda tidak mengerti keutamaannya. Baik, dan kapan itu dikerjakan? Apakah di awal duha, pertengahan duha, atau kemudian di akhir duha? Kita mulai dengan bagian pertama, ya, salat yang ditunaikan di awal duha, yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kita cantumkan ada 2 hadis di sini dan ada 2 jenis salatnya. Pertama, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kemudian yang kedua tercantum di hadis Muslim nomor hadis 720. Hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Selanjutnya nanti yang di pertengahan duha, ya, ada di riwayat Abu Daud nomor hadis 1289, 1289. Ya, 1289. Dan nanti bagian terakhirnya. Kita bahas yang pertama dulu. Bismillah. Baik, yang pertama tentang waktu duha di awal duha, riwayat At-Tirmidzi di nomor hadis 586. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh, tayyib, dilakukan dengan berjamaah, khususnya di masjid. Pada di sini ada 2 redaksi. Ada yang menyebutkan kalimatnya fil jama'ah, ada yang kedua menyebutkan fil masjid. Tapi umumnya kalau salat itu kalimatnya menggunakan kata jamaah, itu umumnya dalam bahasa hadis ditunaikan di masjid, khusus untuk laki-laki. Padanannya misal Anda bisa temukan yang paling mudah kitab yang ditemukan di Riyadhus Shalihin, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, salatul rajuli, bukan salatul rajuli fil jama'ati. Ya, salat seorang lelaki yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi aw baitihi, lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di pusat tempat niaganya. Misalnya Anda punya kantor, Anda kerja di situ, kemudian di sampingnya ada masjid, tapi Anda memilih salat di kantor, itu kalah keutamaannya dengan orang yang baru mau ke masjid. Walaupun Anda di kantor salatnya berjamaah. Misal Anda berjamaah di kantor, teman Anda ke masjid, itu sama teman Anda yang baru mau berangkat saja, baru mau berangkat belum salat, itu pahalanya sudah kalah. Atau Anda tinggal di rumah yang berdampingan dengan masjid, dekat ke masjid, Anda bisa ke masjid tapi memilih salat di rumah misalnya, nah, itu sama berlaku hadis ini. Oke, jadi Anda dikalahkan oleh orang yang baru mau berangkat padahal dia belum salat. Dari mana tahunya kalau salat berjamaah di situ di masjid? Diteruskan hadisnya, dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, yang demikian itu bisa bertambah pahalanya kalau di antara mereka ada yang berwudu dari rumahnya kemudian menyempurnakan wudunya. Saya sering sampaikan, Anda tidak keliru kalau berwudu di masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda dekat dengan tempat tujuan, misal dari rumah, dari kantor, dari tempat berangkat, lebih bagus wudu dari rumah, ya, atau dari kantor ke tempat berangkat Anda. Itu pahalanya bisa lebih. Ya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Nah, kalimat thumma atal masjidah ini menerangkan salat berjamaah tadi dipahami di masjid. Jelas ya? Tayyib. Ya, maka apa yang didapatkan? Khutbah bi kulli khutwatin, maka setiap langkah pertama yang dia langkahkan yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya, dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia bawa. Makanya di hadis Muslim nomor hadis 233, Nabi pernah menyampaikan, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat yang lainnya dan Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Ya malam takunil kabair, sepanjang bukan melakukan dosa-dosa besar. Jadi kita ambil dulu syahidnya, ya, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh yang ditunaikan berjamaah di masjid.
Man shalal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh, kan? Fil jama'ati atau fil masjid, dengan berjamaah, dia tunaikan di masjid. Thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya menggunakan thumma di situ, menggunakan fleksibilitas. Ya. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau bahasanya mengatakan begini, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk di situ. Pas duduknya, itu artinya duduknya nggak pindah-pindah. Jadi begitu sudah salat subuh selesai, antum di situ aja. Yang imamnya di situ aja, makmumnya di situ aja, ini nggak ada yang gerak-gerak tuh. Di situ aja gitu kan? Di situ saja. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, apalagi di situ bentuknya pakai thumma, itu artinya fleksibel selama masih di area masjid. Ya, karena bisa mudhari itu bisa tidak di situ, bisa ada pergerakan sifatnya. Ya, bisa bergeser kanan, geser kiri atau pindah. Jadi present, continuous atau future kalau masalah waktu. Tapi kalau masalah gerakan, sedang akan bisa di situ, bisa pindah ke tempat lain atau masih di area sekitarannya. Jelas di sini? Baik, awas, ini saya berikan batas di sini, pemahaman ini ya untuk memberikan penjelasan pada sebagian entah dari mana datangnya. Ada pendapat mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan pahala salat ini, nanti yang dikenal dengan syuruk di kemudian, ya. Kalau Anda ingin dapatkan pahala ini, maka setelah salat subuh nggak boleh pindah-pindah, di situ aja. Ya, itu saya tidak tahu dari mana asal penafsiran seperti itu. Ya, yang pertama bertentangan dengan dalil secara langsung. Yang kedua bertentangan dengan maqasid syariah. Ibadah itu menyudahkan, bukan mempersulit. Imam di sini aja di depan itu kan nggak pindah-pindah. Sementara temannya di sini aja, ya. Ada misalnya yang mau membersihkan, maaf geser dikit dong, nanti aja ya, selepas huruf. Kan repot gitu kan. Jadi antum nggak bisa begitu dia. Nggak bisa. Jadi ada fleksibilitas sepanjang masih di area masjid. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau ada yang menafsirkan misalnya tidak boleh pindah-pindah dan sebagainya, itu pendapat yang sangat lemah, bahkan tidak ada dasarnya. Dari mana sumbernya gitu kan? Baik, saya terus. Kemudian dia duduk, yadhkurullah. Apa yang dilakukan dalam duduknya? Bukan main-main, bukan ngobrol, bukan senda gurau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir di Quran maknanya banyak. Awas hati-hati ya, perhatikan syaratnya. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh. Dilakukan berjamaah. Tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir. Tidak langsung pulang. Apa bentuk zikirnya? Macam-macam, silahkan pilih. Misal, kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka selesai Anda menunaikan salat, silahkan bergegas untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kalimat istighfar, kan? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, gitu kan? Itu ada di hadis Muslim, hadis 591. Bisa Anda ungkapkan la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di hadis Muslim nomor hadis 593, di Al-Bukhari nomor hadis 844. Bisa Anda katakan subhanallah, 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 subhanallah ya sampai 33 kali, tapi bukan cuma jumlah bilangan, sambil dihayati, sambil dipahami maknanya. Kalau benar-benar Anda mengucapkan itu, istighfar saja mungkin bisa 10 menit ke satu kalimat. Astagfirullah, ingat dosa. Dari mulai balik sampai dengan subuh itu. Kan? Tayyib. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali. Ditemukan di hadis Muslim, nomor hadis 597. Ya, Anda bisa teruskan ke ayat kursinya. Di An-Nasai, bagian ke-9, nomor 44. Kemudian Anda teruskan lagi misalnya ke surah Al-Ikhlas, ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan Anda bisa teruskan dengan doa misalnya. Ya, termasuk kalimat thayyibah doa. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, ya, kemudian wa ilman, kemudian wa 'amalan mutaqabbala. Ya, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya, itu Anda temukan di Ibnu Majah nomor hadis 925. Jadi ada yang sifatnya zikir, kalimat thayyibah. Ada yang sifatnya bacaan Quran, boleh. Ya, Anda menunggu misalnya terus Anda zikir ya, dengan membaca Al-Quran. Karena Quran sendiri sering saya katakan disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi begitu Anda misalnya selepas salat subuh sudah menunaikan zikir kalimat thayyibah tadi, belum tiba waktu awal duha, Anda bisa lanjut dengan baca Quran. Jelas ya? Tapi baca Quran misalnya sudah baca sekian ayat sampai berapa juz itu kan? Misal himmah Anda, keinginan Anda misalnya selesai sampai situ. Ingin mencari yang lain lagi, bisa Anda teruskan dengan mengulang hafalan Quran. Ya, sambil mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran bagian dari zikir. Saya sering katakan penghafal Quran itu orang yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hafalan Quran disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-54
ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir, untuk diingat. Ya, mengingat Quran di sini disebut dengan zikir. Diboleh antum ba'da subuh, setelah misalnya zikir-zikir kalimat thayyibah, mulai membaca dan mulai menghafal Quran. Dan menghafal Quran terbaik itu di waktu subuh. Waktu fajar, ingat betul ini ya. Menghafal Quran terbaik mulai di waktu fajar. Dan itu dipersaksikan oleh para malaikat. Bukan cuma salatnya, termasuk semua bacaannya, apalagi bacaan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra 82. Dari 79-nya, 79 sampai 82. 79 posisi paling kiri, sebelah atas ke tengah sedikit. Ya, lihat kalimatnya. Dari 78 kalau mau lebih lengkap, maaf. Dari 78, ya. Lihat kalimatnya. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Di ayat 78. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tunaikan salat dari mulai tergelincir matahari sampai di malam, khususnya bacaan di waktu subuh, fajar. Begitu salat subuh, bukan cuma salatnya, tapi semua bacaannya. Bahasanya menggunakan Quran al-Fajri. Ya, Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau antum bertasbih disaksikan malaikat. Kalau istighfar disaksikan. Kalau baca Al-Quran disaksikan. Apalagi antum mulai dengan menghafal Quran. Makanya orang yang menghafal Quran di waktu subuh itu lebih cepat hafal dibandingkan menghafal di waktu siang. Nggak percaya silakan. Besok antum ya, atau mungkin sebelumnya fajar, antum mulai menghafal ya 2 ayat, 3 ayat itu Masya Allah, nggak nunggu hitungan jam itu, 5 menit antum sudah hafal ya. Berapa ayat itu kan yang kiranya ingin dicapai, insya Allah ya, kalau anda mau mulai ya. Apalagi kalau sebelumnya tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud, ayat 79, ayat 80, ayat 81 terangkai dengan tahajud sampai ayat 82. Kalau anda benar menghafalkan Qurannya, kemudian benar memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ditawarkan dengan Quran yang kita hafalkan, imam syifa, obat dari penyakit yang sudah tidak ada obatnya lagi, atau obat hati, atau menjadi rahmat, kemudahan yang kita bisa bawa dalam kehidupan ya. Tapi poinnya, selesai salat subuh bisa berzikir kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Bisa lagi misal ada amalan yang lain, ada ya. Misal antum teruskan misalnya dengan ta'lim ya. Ta'lim ada, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya ada di Quran surah 58 ayat yang ke-11, Quran surah ke-9 ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, setiap ada kalimat ta'lim selalu diawali dengan kalimat iman. Lihat kalimatnya, ya, Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan pada Anda luaskan majlis ilmu, diawali dengan kalimat iman. Kata para ulama, ingin memberikan kesan bahwa orang yang belajarnya baik itu akan memberikan dampak pada peningkatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang belajarnya benar, maka Allah akan angkat keimanannya kepada Allah, sehingga ketika dia selesai belajar menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan zikir untuk mendekatkan kita dengan Allah? Di ta'lim itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Makanya paling enak kalau nggak mau kerasa, itu antum ikut ta'lim. Sabtu, Ahad, kan suka ada kajian ya. Jadi begitu selesai subuh, antum ikut kajian, itu nggak kerasa itu. Ya, antum ikut zikir dengan mengikuti ta'lim. Pahalanya banyak sekali. Banyak. Ya. Begitu selesai ini, hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik ya, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi tempat terbitnya, Allah. Misal ini tempat terbitnya disebut dengan masyrik. Kalau tempat tenggelam disebut dengan maghrib, tempat terbit disebut dengan masyrik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Posisi paling kiri sebelah bawah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah ya, segala yang ada di masyrik, tempat terbit matahari, wal maghrib, dan segala yang berada di tempat terbenam matahari. Ya, jelas di sini? Maksudnya ayat ingin mengatakan jangan menyembah matahari, kan? Jangan menyembah benda-benda karena semua itu punya Allah. Masa yang punyanya tidak disembah, yang diciptakannya disembah-sembah? Jelas ya? Tayyib. Sekarang saya agak pelankan sedikit. Ini pasti posisinya disebut masyrik. Kalau mulai bergeser, satu tombak mulai bergeser, misal ya. Nah, ketika dia mulai bergeser ke arah barat, maka pergeserannya disebut dengan isyraq.
Kalau sudah sampai bayangannya setinggi satu tombak, ya, kalau sudah memancarkan bayangan setinggi satu tombak, ya, tapi perhatikan sini, maka posisinya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Ini yang disebut dalam hadis ini dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruk. Ada yang menyebutnya dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar. Jelas ya? Keduanya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, nggak ada itu salat syuruk, yang ada awal duha. Ya betul, cuman antum menggunakan istilah awal duha. Nggak ada itu awal duha, yang ada salat syuruk. Ya betul ya. Jadi menggunakan syuruk benar, menggunakan awal duha benar. Yang salah yang salat subuh di saat itu ya. Baik. Nah, jadi pelan-pelan. Kemudian tsumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat. Nah, jadi ketemu sekarang berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi awal duha ditemukan kemudian ya dalam waktu yang disebut syuruk, saat matahari mulai bergeser tombak tempat terbit. Kemudian setelah menunaikan salat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini, tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ya, semisal haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, ingat ya. Bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Ini pahalanya cukup banyak. Makanya perjuangannya tidak mudah. Silakan kalau nggak percaya, hari-hari biasa antum datang. Ya, besok hari apa? Hari Jumat, ya silakan misalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di masjid ya kan. Habis sholat subuh duduk begini kan. Orang lain dah pulang, nengok begini. Syuruk, ya Allah. Syuruk gitu kan. Baik ya. Pak apa kabar? Syuruk ya. Masya Allah kan. Tapi terus, itu nggak mudah. Nggak mudah, makanya pada sesuatu yang tidak mudah, pahalanya melimpah. Ya. Karena itu cari cara yang cerdas. Bagaimana bisa mendapatkan itu dengan suasana yang nyaman, tidak terasa kita dapat itu. Salah satunya ta'lim tadi itu. Itu paling mudah. Ya. Jadi ini yang pertama di awal duha, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Waktu ibadahnya disebut dengan salat syuruk atau awal duha, rakaatnya 2 rakaat. Yang kedua, masih berlanjut ya hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Inna likulli 'abdin fi kulli sulama shadaqah. Bagi setiap hamba itu sejak mulai bangkit dari tidurnya, dia mulai bangun ya di pagi harinya itu setiap sendi-sendinya harusnya sudah mulai bersedekah. Bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya 360 sendi itu semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Tapi bisa nggak Anda pastikan tangan Anda berzikir kepada Allah, mata Anda berzikir kepada Allah, telinga Anda berzikir kepada Allah, kaki Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Sehari ketika dibangunkan mesti begitu. Hewan aja berzikir. Ya, burung saat mengepakkan begini itu berzikir, sambil kerja sambil zikir. Makanya Allah mudahkan rezekinya. Berangkat pagi, pulang sore, dapat rezekinya, hidupnya tenang. Ya, anaknya banyak pun disuapi juga, dapat semua rezekinya, nggak ada masalah. Kerjanya sambil zikir. Cuma berangkat sore, berangkat pagi, pulang sore. Ya, ada di antara bahkan Masya Allah, antum makan juga. Ya, burung yang antum makan bisa bekerja dengan cara berzikir, bertasbih kepada Allah. Ya, antum yang makan burung masa nggak zikir? Setiap kalau di bagaimana cara menggantinya? Pertama, sebelum bicara tentang mengganti, kita harus pahami cara berzikirnya. Ya, cara berzikir anggota tubuh itu adalah menggunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ketika antum pandang, ingat betul ini. Cara berzikir mata adalah melihat yang baik-baik, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat di sini, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Cara berzikir telinga adalah tidak mendengar yang buruk-buruk. Cara berzikir lisan bicara yang baik-baik, tidak berdusta, tidak bergibah. Makanya diharamkan gibah, celaka bagi para pendusta. Wailul lil mukadzibin, itu kan? Cara berzikir tangan, jangan menyentuh yang haram-haram. Makanya dilarang kemudian untuk mencuri, dilarang untuk berbuat curang, sampai ke kaki. Cara berzikir kaki melangkah pada yang baik-baik dengan tawadhu. Turun Quran surah ke-25 itu, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kan?
hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu dia, baik. Paham sampai sini? Tapi tidak setiap orang dalam 24 jam dari bangunnya bisa menjaga itu. Nah, itu bisa ditutup. Kata Nabi SAW, bisa ditutup semua itu dengan menunaikan dua rakaat. Ya, jelas di sini? Tapi bukan berarti ditutup maksiatnya kemudian tertutup dengan duha, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi kewajiban zikir Anda yang seharusnya berzikir dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, yaitu kewajibannya digugurkan oleh Allah dengan Anda menunaikan salat rakaat. Paham sampai sini? Dengan tolong pahami dengan baik ya, yang dimaksud esensi dari hadis Muslim nomor hadis 720 ini. Yang dimaksud 2 rakaat duha dengan zikir seluruh dalam maksudnya dengan zikir seluruh sendi pada tubuh kita. Itu maksudnya orang yang benar salat duhanya selain tercukupi ini perintah Allah untuk berzikir pada seluruh tubuh, yang dimaksud salat yang dia tunaikan ini itu akan membimbing dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga seluruh elemen tubuhnya untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia beraktivitas, dia salat 2 rakaat. Dia memohon kepada Allah. Nah, salat 2 rakaat ini baca ya ayat-ayat yang sekiranya meminta permohonan kepada Allah supaya selalu dijaga dalam kebaikan. Antum pilih ayat-ayat yang sesuai di sini. Dia setelah saat ini, Allah akan jaga ujung kepala sampai ujung kakinya. Di begitu dia keluar masjid misalnya atau keluar rumah, ya, lalu matanya melihat yang tidak baik, Allah akan jaga, akan dipalingkan oleh Allah. Kemudian palinggannya yang tidak baik, itu akan antar. Kalaupun Anda menunaikan 2 rakaat, tapi yang ini masih berbuat yang tidak baik, Anda meminta supaya dijaga oleh Allah dari maksiat, kerja mendapatkan yang halal, berangkat dibimbing oleh Allah, dijaga dari orang-orang yang tidak baik, begitu pulang mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang terbaik. Makanya berangkat Anda dari masjid misalnya, pulang, kalau saran saya, kalau Anda bisa dekat dengan masjid, usahakan jangan langsung ke rumah. Para tabi'in itu tuh para ikhwan tuh ya. Di begitu selesai kerja, mampir ke masjid dulu. Dan itu tidak hanya nanti antum tunaikan sholat misalnya kan, tahiyatul masjid. Ya, berangkat antum bermula dari rumah Allah, meminta kemudahan, begitu pulang bertawakal kepada Allah. Itu bukan cuma akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan, tapi juga memberikan kedamaian dalam jiwa. Makanya suasana kantor dan suasana jalan. Silakan di jalan macet, macam-macam dan sebagainya. Pulang ke rumah kadang-kadang tidak kondusif situasinya. Ya, melihat istri kayak ngelihat orang lain bawa kendaraan itu kan, baik yang tadi diklaksonin itu, ya, ngelihat anak-anak kayak ngelihat bunyi-bunyi macam-macam, jadi nggak nyaman. Antum ke masjid begitu wudu, ya, salat sunnah wudu, kemudian bertawakal kepada Allah, demi Allah saya katakan, begitu pulang ke rumah hatinya sudah tenang, enak, kan? Ngelihat istri, ngelihat anak dan nunggu-nunggu 7 jam, 8 jam, ada keakraban, ada kenyamanan, itu indah, ya. Antum bisa coba insya Allah. Semoga Allah SWT berikan ketentraman yang dimaksudkan. Nanti cukup dengan amin, praktekin dulu. Kemudian teruskan di Abu Daud nomor hadis 1289. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, hadisnya hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rabbuna jalla wa ala, Allah Tuhan kita jalla wa ala pernah berfirman, "Man lam ya'jiz an arba'a rak'atin tidak merasa menunaikan salat 4 rakaat di awal siang." Jadi sudah masuk nih ke pertengahan duha nih. Di awal siang. Kalau tadi kan bisa Anda petakan misalnya jamnya baru jam 6 gitu kan. Kalau yang syuruk itu. Tayyib. Kalau yang ini tadi yang setengah 7. Ya, kalau yang hadis yang berikutnya ini di Abu Daud nomor hadis 1289, taruhlah kisaran jam setengah 8 jam 8, kan? Setengah 8 jam 8. Siapa
yang tidak mala'jiz an arba'i rakaat, yang tidak merasa malas menunaikan salat 4 rakaat fi awalin nahar, ya di awal menuju siang, masya Allah, akfika akhirahu, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir siangnya, sampai ke malamnya. Jadi kalau antum misalnya bisa menunaikan salat 4 rakaat ini, ditunaikan dengan baik, lu berangkat berikhtiar mencari rezeki, Allah akan jamin orang yang salatnya benar 4 rakaat ini akan diberikan kemudahan rezeki Tuhan. Paham sampai sini? Baik. Jadi ini yang dimaksudkan oleh bisa ditunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa ditunaikan 4 sekaligus. Ya. Pelan-pelan. Perhatikan, saya teruskan turunkan sampai caranya ya. Sedetail mungkin sampai kita paham ya. Awas jangan sampai antum sholat, misal sampai 4 rakaat, tapi ternyata dapat kesulitan juga. Yang lah bukan sholat, mungkin ada. Jelas di sini? Pelan-pelan, lihat sini. Pertama, yang dimaksud di hadis ini, hadisnya qudsi, ya. Pertama, salat di waktu duha, awal siang, jumlahnya 4 rakaat. Cara menunaikannya, bisa 2 rakaat, 2 rakaat, bisa 4 rakaat secara langsung. Baik, ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini, karena memang hadisnya tidak menunjuk langsung, apakah 2 atau 4. Kalimat hadisnya hanya mengatakan 4 rakaat. Sedangkan, dalam penunaian salat sunnah, yang lebih daripada 2 rakaat, Rasulullah SAW senantiasa mempraktekkan dengan 2 cara. Dikiaskan kepada salat malam. Salat malam itu kan salat sunnah, lebih daripada 2 rakaat. Kadang beliau tunaikan dengan 2, ada di hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada juga yang kan salat malam itu bisa Anda tunaikan minimal falyutir raka'atan wahidah, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Ini artinya boleh salat sunnah yang dikerjakan lebih daripada 2 rakaat, antum tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Paham sampai sini? Tanya. Sekarang saya tanya, salat duha itu salat fardu atau salat sunnah? Sunnah. Yang di sini bilangannya berapa rakaat? 4 rakaat kan? Lebih daripada 2 rakaat. Kalau lebih daripada 2 rakaat bisa dikiaskan kepada yang ada di hadis Muslim ini. Jadi bisa tunaikan 2 rakaat, kemudian salam, lalu mulai lagi 2 rakaat, kemudian teruskan 4 rakaat sekaligus misalnya. 1 kali salam. Taib, ini dikiaskan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ketika beliau pernah menunaikan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada di Al-Bukhari. 2011 sampai 2012 Al-Mughirah, ada Hudzaifah Al-Yamani, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an pada Sayyidah Nabi sallallahu bacaan salat dan gerakan beliau. Itu sulit untuk diikuti. Baik, jadi dari pernyataan ini, beliau pernah salat sama-sama nih. Ini beliau pernah tunaikan yang 11 ini dengan 2, pernah kata Sayyidah Aisyah dengan 4, kemudian berapa? 3. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau ini kita kiaskan kepada salat duha ini, baik. Yang rakaatnya lebih daripada 2 rakaat, yang jumlahnya misal 4 ke atas, maka Anda bisa tunaikan dengan 4 sekaligus dengan 1 salam. Paham sampai sini? Baik.
Bagaimana cara menunaikan salatnya? Ya, seperti antum tunaikan salat-salat sunnah yang lainnya. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur misalnya, ya kan? Baik, tapi caranya ini agak beda sedikit. Yang dimaksud beda itu pada penunaian dan pemilihan ayat-ayat serta doa yang dimaksudkan. Ya. Jadi ketika Anda mulai salat, mulai dengan kekhusyuan, pilih ayat-ayat yang sesuai saat akan berangkat itu. Karena ini terkait dengan rizki, maka pilih ayat-ayat yang memudahkan Anda mendapat rizki dari Allah SWT. Jadi begitu caranya, jangan sampai Anda diberi peluang, keutamaannya misal mendapatkan rizki, tapi ketika Anda sholat malah minta sabar di situ. Ya Allah, pilih ayat. Quran surah ke-51, ayat ke-22, sisi paling kanan sebelah bawah, kan? Kemudian rizki diturunkan di bumi untuk dimudahkan. Quran surah kedua ayat 29. Anda diminta untuk mendapatkannya, misalnya Quran surah kedua ayat 168. Anda bisa mendapatkan kemudahan dengan mengambilnya. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum berangkat, rizkinya udah nungguin. Quran surah 7 ayat 96. Ya, Anda tingkatkan takwa lagi, rizki datang tanpa diminta. Quran surah 65 ayat 2. Anda bisa pilih, keluarkan dulu, Anda baca pada saat itu. Halo? Ini yang dimaksud dengan 4 rakaat. Selebihnya disebut dengan salatul awwabin atau salat awwab. Itu yang lebih daripada 4 rakaat. Ada yang 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. 8 rakaat sampai 12 rakaat. Biasanya ini di akhir-akhir duha. Ya, jam 9, jam 10. Anda boleh tunaikan 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Itu disebut oleh para ulama dengan salat awwabin. Kalau benar dia doanya, akan ada perubahan dalam hidupnya. Apalagi yang 8 rakaat, yang 12 rakaat tuh, ya, Masya Allah. Ya, jadi semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda semua, dan semoga sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Jika ingin 2 rakaat, silahkan pilih. Ingin sedapat semisal haji dan umrah, atau Anda ingin mengganti tasbih, ya, atau misalnya ingin 4 rakaat, memudahkan rizki, atau ingin 8 sampai 12 rakaat, memberikan kemudahan dalam perilaku hidup dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti sejenak untuk menunaikan salat Isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.